One Piece 8 buah iblis yang masih misterius. Meskipun sudah muncul dalam cerita One Piece, namun beberapa buah iblis ini masih sangat misterius dan belum ada informasi jelas. Oda Sensei sudah banyak memperkenalkan buah iblis dalam ceritanya sejauh ini. Namun meskipun sebagian besar buah iblis sudah dijelaskan tentang kekuatannya, ternyata masih ada buah iblis lainnya yang masih misterius. Dalam hal ini, Oda Sensei masih belum memberikan informasi detail mengenai kekuatannya. Lalu apa saja buah iblis tersebut? Susu Nomi. Sempat tidak diketahui namanya. Buah iblis Susu Nomi atau Short Fruit akhirnya diperkenalkan di chapter 1083 dalam momen kilas balik pasukan revolusi menyerbu Marijoa. Meskipun sudah diperkenalkan di chapter 1083 kemarin, buah iblis ini milik Karasu. Belum diketahui jenisnya. Banyak yang beranggapan jika buah iblis ini masuk kategori Paramecia, namun banyak juga yang meyakini jika buah iblis ini adalah Logia. Susu Nomi nyatanya tidak membuat Karasu mampu untuk bisa menghadirkan burung gagak. Buah iblis ini justru membuat Karasu bisa berubah menjadi jelaga atau semacam residu hasil pembakaran. Ini alasannya mengapa kemudian saat dia berada di Marijoa, peluru yang ditembakkan agen Cyberpol atau CP0 sama sekali tidak berpengaruh. Sayangnya, belum ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan kekuatannya sehingga jadi salah satu buah iblis yang misterius di cerita One Piece. Buah iblis milik Uruguay. Uruguay merupakan salah satu bajak laut Worst Generation yang muncul di Sambodi 2 tahun lalu. Pasca kemunculannya di Cake Island sampai saat ini nasibnya tidak lagi diketahui. Uruguay sendiri diketahui merupakan pengguna buah iblis berjenis Paramecia, di mana dia mampu mengubah seluruh rasa sakit yang dia derita menjadi sebuah kekuatan atau sumber tenaga yang dahsyat. Hal itulah yang menjelaskan mengapa tubuh Uruguay sangat besar dan penuh dengan otot. Salah satu bukti kedahsyatannya buah iblis ini adalah dia mampu mengalahkan salah satu anak buah dari Big Mom, sebelum kemudian dia pergi dan menghilang hingga saat ini. Oda Sensei sendiri masih belum memberikan informasi detail mengenai bagaimana sistem kerja dari buah iblis tersebut. Gunyo Nomi. Gunyo Nomi ini merupakan buah iblis yang juga baru diperkenalkan dalam cerita One Piece. Buah iblis ini diperkenalkan saat anggota SWORD menyerbu Pulau Behive untuk membebaskan Koby. Kemampuan buah iblis ini bisa dilihat ketika pemiliknya, Princess Cruz, mampu membuat ribuan manusia atau angkatan laut untuk menghadapi para bajak laut yang ada di Pulau Behive. Namun, ketika tubuh tersebut ditebas, maka akan diketahui jika tubuhnya tidak asli melainkan terbuat dari tanah liat. Princess Cruz sendiri bisa mengendalikan tubuh-tubuh tersebut dari jauh. Namun, masih belum diketahui termasuk jenis apakah buah iblis milik salah satu anggota SWORD tersebut. Besar kemungkinan buah iblisnya masuk jenis Paramecia. Buah iblis milik Laffy. Buah iblis milik Laffy ini merupakan salah satu pertanyaan besar dari para fans One Piece hingga sekarang. Laffy diketahui sudah memakan buah iblis yang memberikannya kemampuan unik. Dia mampu menghipnotis siapapun dengan sangat mudah seperti yang dia lakukan saat menerobos Impel Down. Yang juga tidak kalah menarik adalah bagaimana berkat buah iblis tersebut Laffy memiliki sepasang sayap. Sayangnya, hingga sekarang tidak diketahui apa nama buah iblis yang dikonsumsi oleh Laffy tersebut dan masuk jenis apa buah iblisnya. Oda Sensei pun belum memberikan petunjuk atau informasi mengenai buah iblis ini. Dengan tidak adanya informasi detail mengenai buah iblis milik Laffy ini, banyak fans yang berasumsi jika dia mengonsumsi buah iblis Mythical Joan Siren. Deka Nomi.
Dekade ekonomi dalam pertempuran di Pulau BHV. Selain memperkenalkan buah iblis baru milik Princess Goose, kita juga akhirnya tahu nama buah iblis milik Sanjuan Wolf, yaitu dekade ekonomi. Kekuatan buah iblis Sanjuan Wolf menjadi sebuah misteri besar di kalangan fans One Piece. Dari apa yang sudah muncul sejauh ini, Sanjuan Wolf memiliki kemampuan buah iblis di mana dia bisa mengatur skala atau ukuran tubuhnya. Misalnya, ketika dia di penjara di Impel Down, ukuran tubuhnya sangatlah kecil layaknya manusia normal. Namun di akhir pertempuran Marineford serta di akhir pertempuran Pulau BHV, kita bisa melihat bagaimana dia memiliki ukuran tubuh melebihi ukuran kaum raksasa. Namun selain lemah terhadap air dan mampu merubah tubuhnya menjadi besar, tidak ada informasi lain yang Oda hadirkan tentang buah iblis ini. Gabu-Gabu Nomi. Fast Joe Shot adalah tahanan level 6 penjara Impel Down lainnya yang bergabung dengan kelompok Blackbird. Dia adalah salah satu kru Blackbird yang baru saja diperlihatkan memiliki kekuatan buah iblis. Namun, nama buah iblisnya sendiri adalah Gabu-Gabu Nomi, di mana dia mampu mengeluarkan kemampuan yang berdasarkan minuman beralkohol yang dia minum tersebut. Sayangnya, tidak diketahui apa yang kemudian jadi kelebihan kekuatan buah iblisnya dan seperti apa pengaplikasiannya. Namun di chapter 1080 diperlihatkan bagaimana dia bisa terbang dengan menggunakan gelembung dari minuman anggur tersebut, atau bahkan menembakkan api-api kecil dari minuman alkohol yang dia minum. Untuk kemampuan penuhnya sendiri masih belum diketahui. Buah iblis milik Onigumo. Nama Onigumo mungkin sudah tidak asing di telinga teman-teman semua. Dia adalah salah satu wakil admiral di angkatan laut yang muncul di awal cerita One Piece. Sosok Onigumo terkenal sebagai angkatan laut yang cukup berbahaya berkat buah iblisnya. Dengan kemampuannya, buah iblis Joan laba-laba miliknya, dia bisa menggunakan banyak pedang sekaligus. Hal ini berkat adanya tambahan lengan di belakang tubuhnya. Selain itu, Onigumo juga merupakan pengguna haki yang membuatnya semakin berbahaya. Tidak diketahui apa nama buah iblis yang dia konsumsi, dan apakah buah iblisnya tersebut masih sama dengan milik Black Maria dari kelompok bajak laut Beast. Satu hal yang pasti, buah iblis Onigumo berjenis Joan. Hingga sekarang masih belum ada informasi terkait buah iblis ini. Buah iblis milik Jewelry Bonney. Seperti halnya Orogowe, buah iblis milik Bonney masih jadi buah iblis yang sangat misterius bahkan hingga sekarang dalam cerita One Piece. Padahal kekuatan buah iblis sudah diperlihatkan beberapa kali di sepanjang ceritanya. Dalam art Sambodi, dia menunjukkan kekuatannya dengan mengubah para pasukan angkatan laut menjadi bayi atau orang tua. Kemudian di art Reverie, dia mampu mengubah usianya dengan menyamar menjadi orang tua. Dan dalam art Egghead, Bonney diperlihatkan mampu merubah usia Vegapunk menjadi permata, dan hal itu membuat Vegapunk kembali menjadi anak-anak. Meskipun sudah diketahui jika buah iblisnya berjenis Paramecia, namun tidak diketahui apa nama buah iblis tersebut. Sampai saat ini para fans masih penasaran dengan buah iblis Bonney tersebut. Dengan cerita dari seri One Piece yang sudah berjalan selama lebih dari 1000 chapter selama 25 tahun, ternyata masih ada hal yang belum Oda Sensei hadirkan dalam ceritanya. Contohnya adalah bagaimana informasi mengenai buah iblis para karakter di atas yang masih misterius. Tentunya para fans sangat menantikan informasi terkait dengan buah iblis